Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai pembelajaran berdiferensiasi produk. Kelompok kami terdiri dari saya, Nurul Dwi Larasati, yang kedua Elizabeth Pramita Kusumawardani, yang ketiga Mavela Astarani, yang keempat Nanda Paramita Rizkyaning Tias, yang kelima Rizka Rizkyani, dan yang terakhir Soimah Nurul Faiza. Sebelum kami mempresentasikan mengenai pembelajaran berdiferensiasi produk, kami akan menjelaskan mengenai pembelajaran diferensiasi. Pembelajaran diferensiasi adalah pembelajaran yang memberikan keleluasaan kepada peserta didik untuk mengembangkan potensinya berdasarkan minat, bakat, dan profil yang dimiliki oleh masing-masing peserta didik. Pembelajaran diferensiasi terbagi menjadi 4 aspek. Yang pertama yaitu konten, yang kedua proses, yang ketiga produk, dan yang keempat lingkungan belajar. Diferensiasi produk adalah cara siswa mendemonstrasikan pembelajaran mereka melalui asesmen dan penilaian atau evaluasi, misalnya membuat produk berdasarkan pilihan yang tersedia, presentasi lisan, ataupun tertulis. Produk adalah hasil pekerjaan atau unjuk kerja yang harus ditunjukkan dari peserta didik kepada guru. Tujuan dari diferensiasi produk adalah yang pertama, untuk melihat perkembangan kompetensi dan ketercapaian tujuan pembelajaran. Yang kedua, untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memperkaya pengalaman belajar yang lebih relevan dan kontekstual. Sebelum merancang diferensiasi produk, guru perlu memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama yaitu penugasan produk harus fokus pada pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan penting yang ditentukan dalam sasaran tujuan pembelajaran. Yang kedua yaitu penugasan produk harus efektif untuk dapat mendorong siswa untuk menggunakan apa yang telah mereka pelajari semaksimal mungkin selayaknya pekerjaan seorang profesional. Kemudian yang ketiga adalah penugasan produk harus memiliki kriteria keberhasilan yang jelas, menantang, dan spesifik berdasarkan ekspektasi tingkat kelas dan kebutuhan individu siswa. Kemudian yang keempat adalah penugasan produk berupaya untuk menarik minat siswa. Kemudian yang terakhir, hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu tugas produk harus berkualitas tinggi, ditulis dan dipandu dengan cara-cara yang mendukung keberhasilan siswa baik dalam proses pengerjaan produk maupun produk itu sendiri. Kemudian contoh aplikasi diferensiasi produk ada yang berdasarkan kesiapan belajar siswa, kemudian berdasarkan minat belajar siswa dan profil belajar siswa. Dalam diskusi kelompok kami kali ini, aplikasi diferensiasi produk kita ambil dengan materi bangun ruang kelas 7 SMP dengan capaian pembelajaran yaitu peserta didik dapat membuat jaring-jaring bangun ruang, prisma, tabung, limas, dan kerucut, dan membuat bangun ruang tersebut dari jaring-jaringnya. Untuk aplikasi diferensiasi produk berdasarkan kesiapan belajar, untuk kesiapan belajar yang rendah dapat menyediakan model fisik bangun ruang sederhana, misalnya kubus dan balok, yang dapat diraba dan dilihat sehingga siswa bisa mengamati dan mengidentifikasi bentuk serta sifat-sifatnya. Kemudian, untuk kesiapan belajar siswa yang sedang, dapat memberikan bahan untuk membuat model bangun ruang dengan langkah-langkah yang jelas. Siswa dapat membuat balok dari kertas origami. Kemudian, untuk kesiapan belajar yang tinggi, siswa diminta untuk merancang dan membangun model bangun ruang yang lebih kompleks seperti rumah mini atau struktur arsitektur lainnya menggunakan bahan-bahan seperti kardus atau bahan daur ulang. Kemudian aplikasi diferensiasi
produk berdasarkan minat belajar dapat berupa yang pertama, untuk minat belajar berdasarkan kerajinan, siswa dapat membuat replika bangun ruang menggunakan origami atau bahan daur ulang. Kemudian untuk minat belajar siswa terhadap seni, siswa dapat membuat jaring-jaring bangun ruang dengan origami. Kemudian untuk minat belajar siswa berkaitan dengan teknologi, siswa dapat membuat gambar bangun ruang atau jaring-jaring bangun ruang menggunakan GeoGebra, Canva, atau aplikasi lainnya. Kemudian yang terakhir, untuk minat belajar siswa berkaitan dengan sains, siswa dapat melakukan eksperimen jaring-jaring bangun ruang dengan menggunakan benda nyata seperti desain kemasan. Kemudian untuk aplikasi diferensiasi produk berdasarkan profil belajar, yang pertama, untuk siswa dengan gaya belajar visual, siswa dapat menggambar berbagai bangun ruang seperti kubus, balok, prisma dengan penjelasan tentang sifat-sifatnya. Kemudian, untuk siswa dengan gaya belajar kinestetik, siswa diminta untuk membuat model bangun ruang menggunakan bahan seperti kardus, clay, atau kertas origami. Kemudian untuk siswa dengan gaya belajar auditori, siswa diminta untuk melakukan presentasi tentang bangun ruang tertentu, menjelaskan karakteristik dan rumusannya dengan cara berbicara. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.